Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Terima kasih Bapak sampaikan kepada anak-anak Bapak yang meluangkan waktu bersedia untuk mengikuti penyampaian materi. Pada kali ini materi yang akan Bapak sampaikan tentang rukun iman dan syahadatain, yakni pelajaran ke-1 dan pelajaran yang kedua. Bagi anak-anak yang mempunyai buku, boleh dibuka di halaman 10 hingga halaman 12. Atau mungkin yang belum punya buku bisa mempersiapkan buku tulis dan pena. Mungkin ada yang perlu untuk dicatat. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran pertama, rukun iman. Pengertian iman. Apa iman secara bahasa? Jadi kalau ada pertanyaan, terangkan iman secara bahasa dan iman secara istilah. Maka Bapak sampaikan di sini, iman secara bahasa berarti percaya atau membenarkan. Lalu iman secara istilah berarti diucapkan dengan lidah, kepercayaan yang benar dengan hati, dan diperbuat atau dikerjakan oleh anggota tubuh. Itu di dalam buku. Atau sederhananya begini, mengucapkan dengan lidah, mengikrarkan dengan lidah, mempercayai dengan hati, dan diperbuat atau dikerjakan oleh anggota tubuh. Jadi iman itu tanda seseorang beriman, dia itu tidak hanya mudah mengucapkan, akan tetapi apa yang diucapkan itu sesuai dengan kebenaran, kepercayaan yang ada di dalam hatinya. Serta dia membuktikan keimanan yang ada di dalam hatinya. Seperti halnya sholat. Dia tidak hanya memerintahkan atau menyampaikan saya telah sholat. Akan tetapi dia mengerjakan sholat didasarkan dengan keyakinan dan membenarkan bahwa sholat itu merupakan suatu perintah wajib dari Allah. Nah, dengan itu berarti di dalam hatinya sudah ada keyakinan bahwa Allah itu wujud. Allah itu ada. Allah itu haknya adalah disembah oleh kita. Dan kita hanya wajib menyembah Allah. Nah, atas dasar keyakinan tadi, kemudian dia melakukan perbuatan yang diwajibkan kepadanya. Yakin dengan adanya hari kiamat, yakin dengan adanya hari akhirat, yakin dengan adanya alam barzah atau alam kubur, hari kiamat, adanya hari pembalasan, maka seseorang yang di dalam dirinya, di dalam hatinya ada keyakinan dan membenarkan bahwa hal itu akan terjadi dan perlu untuk persiapan, maka hidupnya ini digunakan untuk mempersiapkan
bekal guna kehidupan di akhirat. Supaya apa? Supaya selamat. Selamat di mana? Hidup di dunia dan juga selamat di akhirat. Maka orang yang tidak mempunyai keyakinan adanya hari pembalasan, dia itu melakukan aktivitas hidupnya ini semau gue. Istilahnya begitu. Karena dia tidak yakin setiap perbuatan baik ataupun perbuatan buruk itu akan dibalas. Kapan dibalasnya? Di alam kubur dan terlebih lagi nanti kelak di akhirat. Rukun iman berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika suatu waktu malaikat Jibril alaihissalam datang menyerupai seorang laki-laki, ya. Malaikat Jibril itu turun menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabatnya. Dia menyerupai seorang laki-laki, lalu ia bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pertanyaannya? Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang iman. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman itu, rukun iman itu, pertama engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Lalu si Jibril menjawab, engkau benar. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Lalu hadis di atas itu menjelaskan kepada kita tentang 6 rukun iman yang mesti diyakini seorang muslim. Setiap kita wajib beriman terhadap apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah tadi. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman pada adanya hari kiamat, serta iman pada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang perlu juga wajib kita terima, kita yakini, kita benarkan di antara beberapa juga yang wajib kita imani dan tidak tertulis dalam rukun iman yang 6 adalah terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Lalu contoh perilaku positif orang yang beriman itu apa saja? Pertama, orang beriman tidak boleh meminta kepada benda, tidak boleh meminta kepada selain Allah, tidak boleh meminta pertolongan pada kuburan, pada pohon, pada dukun. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah lah yang menciptakan semua alam ini, termasuk langit, bumi, lautan, manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Maka apa? Kita ini hanya meminta, menyembah kepada Allah saja. Tidak boleh kepada yang lain. Seorang yang beriman seharusnya malu berbohong. Karena apa? Setiap yang dia kerjakan dilihat, didengar, diperhatikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh 2 malaikat, yakni malaikat Raqib dan Atid. Lalu
Pelajaran yang kedua tentang syahadatain atau dua kalimat syahadat. Lafaz syahadatain ialah dua kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arti dari lafaz syahadatain yakni aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Semua kita, semua santri wajib hafal lafaz syahadatain dan artinya seperti yang telah Bapak jelaskan. Lalu bagaimana perilaku orang yang bertauhid? Orang yang sudah mengucapkan syahadatain atau dua kalimat syahadat, maka berarti orang tersebut telah berikrar masuk agama Islam. Dengan bersyahadat, maka wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk mengesahkan Allah atau mentauhidkan Allah. Tidak boleh berperilaku syirik. Apa perilaku syirik? Yakni menduakan Allah dalam persembahan, dalam permohonan, dan lain sebagainya. Seperti apa contohnya? Seperti menyembah atau meminta pertolongan kepada selain Allah, meminta kepada kuburan, datang kepada dukun, dan lain sebagainya. Maka perbuatan itu akan berakibat orang tersebut melakukan perbuatan dosa besar dan keluar dari agama Islam. Mungkin hanya ini dulu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, pada pelajaran yang ketiga tentang Allah Maha Esa dan Maha Pencipta. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.